Saudara tahu tema khotbah bulan ini? Expansion ya. Artinya apa ya? Mungkin pelebaran kerajaan Allah ya, kingdom expansion ya. Waktu itu ada sesuatu yang berkesan waktu Pak Johnson sampaikan tentang kingdom expansion ya. Dia bilang gini, kadang-kadang kalau kita mendengar tentang perluasan, pengembangan gitu, yang berpikir tiba-tiba dengan spontan gitu ya, kemana kita mau berkembang lagi, mungkin usaha misalnya ya, atau buka cabang, atau apa aja gitu ya. Kita kepikir langsung di mana lagi nih kita investasi, di mana lagi kita mau mengembangkan usaha kita, betul nggak? Tapi ada satu hal Pak Johnson ingatkan, dia dari pengalaman dia bilang gini, bahwa hal yang teramat sangat penting sebelum melangkah adalah dia bilang dia introspeksi seberapa kekuatan dia, artinya potensi apa yang kita punyai itu lebih penting daripada langkah, tujuan, tempat di mana kita mau melangkah. Dia bilang begitu ya. Nah, pertanyaannya untuk hari ini gitu, modal apa yang kita punyai? Ya. Apakah kita punya iman untuk melangkah? Ya, itu bisa kita renungkan nanti waktu kita mendengarkan tentang sharing hari ini ya. Judulnya adalah melangkah dengan iman. Jadi ini continue dari khotbah-khotbah sebelumnya, yaitu pertama apa? Waktu awal pertama Pak Johnson sampaikan tentang apa? Seeking the Lord, mencari yang terhilang. Kedua apa? Message-nya di sana apa yang Pak Faisal kemarin sampaikan? Missing link. Siapa missing link-nya? Kita. Dan saya ingat satu pesan yang sangat berkesan di sana apa? Bahwa Allah itu sangat baik gitu, ya. Apapun keadaan kita, dia bilang apa tetap, aku mau memakai kamu menjadi alat-alat yang mulia. Ya, ada alat mulia, ada yang alat tidak mulia. Alat mulia itu dipakai untuk hal-hal yang mulia. Yang tidak mulia dipakai untuk hal yang tidak mulia. Saudara pilih yang mana? Mulia. Ya. Kita semua mau respon hal itu ya. Nah, hari ini kita renungkan gitu. Langkah seperti apa untuk supaya kita mencapai hal ini gitu ya. Di gambar ini ya terlihat bahwa iman itu jadi ini perenungan saya ya, saya coba cari-cari gitu. Gambar apa yang mewakili iman? Ternyata iman itu seperti satu jembatan. Kita di ujung sana kita mengharapkan satu, seperti Willy tadi nyanyikan ya, kita sama menyanyikan. Kita mengharapkan satu kemenangan, betul enggak? Kita mengharapkan mahkota, kita mengharapkan piala di ujung, betul enggak? Saudara mau melangkah tapi tidak mengharapkan apa-apa, kayaknya sia-sia, betul enggak? Kita mengharapkan sesuatu, dan iman adalah penghubung segalanya, saudara. Ya. Dunia tidak seperti itu, ya. Tapi orang percaya penghubungnya adalah iman. Ini yang saya dapatkan waktu saya merenungkan, ya. Waktu merenungkan tentang apa sih arti melangkah dengan iman itu gitu. Intinya ada di sini, saudara ya. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Dengarkan apa yang dia katakan. Ya. Cari dia, dengarkan dia ngomong apa. Kemudian apa? Respon dengan percaya. Tidak bisa berhenti di situ aja. Orang yang percaya pasti apa? Melangkah. Ya, saudara, saya renungkan tadi hal pertama yang saudara alami waktu saudara lahir baru apa? Saya ingat waktu itu saya merasa Allah itu sesuatu yang jauh ya, disembah tapi jauh gitu. Tapi waktu saya lahir baru saya merasakan apa? Kok Allah dekat ya? Kok Allah bisa dengar saya ngomong dan saya bisa mendengar apa yang Allah katakan? Ya, hal itu tidak terjadi dengan tiba-tiba dengan begitu jelas, saudara. Ada progresif, penambahan perlahan-lahan ya. Awalnya terasa, lama-lama saudara begitu yakin. Itulah iman gitu ya. Saudara sudah diberi bekal benih waktu awal saudara lahir baru. Benih itu sudah ada, saudara ya. Saudara sangat memerlukan hal ini, saudara ya. Mencari dia, sebab banyak hal bisa menyesatkan saudara. Ya, saudara bisa dengar kata orang, tapi kalau saudara sungguh-sungguh mencari dia, saudara tidak akan tersesat. Saudara langsung dengar sendiri dari orang pertama yang ngomong. Ya,
Itulah iman itu. Ada kepastian 100%. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk ragu, ya. Satu hal mungkin waktu kita mencari Dia yang perlu direnungkan adalah, benar nggak sih Dia tidak akan tolak kita? Betul nggak? Kadang-kadang kita berpikir, waktu nyanyi aja tadi mungkin saudara terima dengan iman. Lagu-lagu tadi kan membangkitkan iman gitu. Tapi satu pergumulan yang terjadi dalam diri kita mungkin, Tuhan, kita mulai lihat diri kita nih. Aku nggak layak, Tuhan. Aku seperti ini, aku seperti itu. Masih belum hal persyaratan yang Tuhan bilang, aku belum lakukan Tuhan. Gitu. Tapi saudara harus ingat gitu. Ya, iman itu, saudara lihat nggak bahwa kapan saudara diselamatkan? Ya. Apakah waktu saudara ingin berbuat benar? Tidak, saudara ya. Kita dijemput Allah sewaktu kita berbuat dosa, waktu kita mengkhianati Dia. Betul nggak? Ya. Tidak boleh ada keraguan gitu. Jangan ada keraguan waktu kita mencari Dia. Saudara jangan ragu, Dia akan menolak. Ya. Allah kasihnya teramat sangat besar, lebih daripada besarnya keraguan kita, lebih besar daripada ketersesatan kita, ya, lebih besar dari kejahatan kita, ya. Yang kedua, ya, apabila saudara melakukan satu langkah iman, ya, setelah saudara cari Dia, kemudian saudara merespon dan melangkah, gitu, ini jaminannya, saudara, akan ada upah. Ya, firman Allah dikatakan di sana, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan setengah-setengah, saudara, ya. Tidak karena satu tujuan tertentu saudara cari dan kemudian saudara ya setengah-setengah gitu, percaya setengah-setengah, ya, tidak sungguh-sungguh gitu. Orang yang sungguh-sungguh akan melakukan segalanya, betul nggak, untuk melakukan hal itu, ya. Dia sungguh-sungguh desperate itu apa ya? Jadi putus asa, hancur hati, ya. Firman Tuhan katakan sampai pokoknya aku mau sekali, aku cari Engkau sampai sebutu-butunya lah, ya. Waktu itu Pak Joni yang suka bilang sepenuh-penuhnya apa gitu, ya. Cari Tuhan sesungguh-sungguhnya, gitu, ya. Ada upah. Kemudian ini juga perenungan saya bahwa firman Tuhan yang mengatakannya di Ibrani 12 ayat 2. Saya akan baca, ya. Bentar, ya. Ibrani 12 ayat 1 dan kedua. Saudara bisa buka, ya, ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 menyatakan bahwa seperti suatu perlombaan, gitu, ya. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Waktu merenungkan ini agak terlalu rumit, ya. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari itu agak sederhana, ya. Dikatakan begini, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan hingga akhir. Jadi kalau suatu pertandingan, kalau mata kita tertuju kepada Yesus, ya, Dia akan memimpin dari awal start kita sampai kepada selesai ujung untuk memperoleh kemenangan. Syaratnya apa? Pandang Dia, gitu, ya. Kemudian katakan Yesus tahan menderita di kayu salib. Jadi tadi yang dikatakan tentang tekun memikul salib dan sukacita, ternyata artinya gini, Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Dia tidak ingat rasa malu yang Dia akan derita waktu disalib. Karena kan terkutuklah orang yang mati di kayu salib, ya. Ada kehinaan yang Dia harus tanggung. Tapi Dia memandang mahkota, Dia memandang yang tadi gambar di ujung jembatan itu, yaitu apa? Piala yang Dia akan menangkan, ya.
sukacita yang Allah sediakan waktu dia memperoleh itu. Jadi dia abaikan semua itu, dia lari ke sana gitu. Tidak peduli hambatan atau rintangan, halangan yang akan dihadapi, resiko apapun, karena dia fokus ke sana, dia lalui ya. Dan akhirnya dia sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan dia. Saudara, saya punya renungan gini. Saudara pernah nonton tinju nggak? Pernah, ya. Perhatikan nggak seorang petinju itu udah tinju, mungkin tahu persis siapa petinjunya. Waktu tinju ya, seorang petinju itu begitu tidak bisa konsentrasi. Saudara lihat nggak? Dia dipukuli. Saya ngeri sekali kalau udah lihat petinju ya. Apalagi sekarang tinju tuh udah bukan tangan aja, ternyata pakai kaki, pakai sikut, dijepit ya. Ada ya di TV yang berjam-jam tontonannya terus aja gitu. Pernah nonton nggak? Pernah? Ya itu makin mengerikan gitu. Ya, tak berdaya dipukul. Bisa mikir nggak orang itu? Nah, si petinju bisa mikir nggak waktu itu? Enggak, orang bertahan gini-gini udah mata bengap, udah nggak bisa, orang bertinju itu nggak bisa. Tapi waktu ting ya ada istirahat, dia duduk, apa pelatihnya datang, dia nggak perhatiin nggak ya, dia ngomong apa, memberi semangat, dia udah nggak bisa mikir si petinju tuh, kasih tahu kamu misalnya bertahan aja, terus pukul muka aja gitu. Misalnya saya pernah dengerin gitu ya, dikasih petunjuk detailnya. Dan kemudian apa petinju itu? Dia balik lagi ke ring, kemudian dia lakukan persis seperti yang pelatih itu katakan. Kalau dia tidak ikuti ya, dia mungkin akan bengap lagi gitu, dia akan dijepit lagi, nggak bisa. Saya lihat kasihan ya, udah dijepit, dipukul, nggak bisa keluar. Tapi waktu pelatihnya kasih tahu, dia bisa lolos. Ya. Nah, demikian dengan kita, saudara ya. Kenapa kita mesti perhatikan apa yang Yesus katakan? Makanya saya katakan adalah perhatikan petunjuk pelatih. Ayat itu mengatakan fokus kepada Yesus. Apa yang dia katakan? Dan kemudian satu lagi apa? Kita harus fokus kepada yang ujung jembatan tadi gambar. Kalau kita fokus kepada sana, kita akan abaikan semua, ya. Karena kita memikirkan sukacita apa yang akan kita dapatkan. Piala juara, saudara juara. Kebayang nggak dalam pertandingan itu? Oke, di mana posisi kita hari ini? Ya, ini ada satu ilustrasi ya. Jadi ada satu, ini hamba Tuhan itu bagus sekali ya memberi satu ilustrasi ya. Jadi bisa dibayangkan satu kehidupan itu seperti satu batang kayu ya, dan kita harus meniti di atas hal itu. Dan apa yang terjadi kita lihat nanti ya. Off the team, whatever, just there's so much instability, so much that we don't understand, that we don't know. For me, growing up, it was, a lot of you guys know my mom died giving birth to me, and my dad remarried, then my stepmom died in a car accident when I was 9, then my dad got married again, then my dad died of cancer when I was 12, and so I'm in junior high, my mom's dead, my stepmom's dead, my dad's dead. The only close relatives I had were my aunt and uncle, George and Sandra. And then when I was in high school, they got in a fight, and my uncle George shot and killed my aunt, and then stuck the gun to his own head, killed himself. So I'm 16 years old, and this is life to me, going, man, what's next? Everything seems to be falling apart, and we get a little worried, we get a little scared. And this is what Christians do, they try to serve God, but then things get a little rocky. And things get a little unstable, and so we go, okay, that was nuts. I don't want to live like that. Let me hold on. And this is your routine. This is what so many people do. They go, you know what? I'm not going to try anything crazy. I'm just going to sit here, and I'm just going to hold on. And this is what you look like. You just go. This is what people do. You know what? I'm just going to have my nice little family. We're just going to. We're just going to keep to ourselves. We're going to live in a gated community. I'm going to homeschool my kids, make them wear helmets everywhere. I'm going to, I'm not going to let them outside because sun has bad rays. I'm going to, just on and on and on. And you just live your life in the safety of, I don't want to do anything crazy for God. I just want to, go to church on Sundays and maybe give like 2%.
and maybe help the nursery because I feel guilty. And then you do this your whole life, and then you go, your greatest prayer is like, God, you know what? I would love to die in my sleep and not even feel it, and then just go up to heaven. And so you want to die like this, just in your sleep, right in the middle of a dream, good dream, the dream you're going to heaven and you don't even feel it, and then suddenly you wake up, you stand before the judge, and you go. Now, if could you imagine watching the Olympics, you know? And some girl does that, just gets up there, starts straddling the thing, and then steps off and goes. What is the judge supposed to do on the card? You see, and to me, I go, man, that's the routine that so many Christians are headed for. That's the routine, the boring, I do nothing crazy because I don't want to fall. That's the routine that they're going to live, and then one day it's going to be a shock because they're going to step off that balance beam and realize they're standing before the judge. They're standing before the judge, and you think he's going to look at that routine and go, wow, well done. Well done. You lived the safest life possible. You didn't slip, you didn't fall. See, that's not the life that God's called us to. That's where the majority will head. But I don't want to go where the majority goes. Ya, videonya mungkin berapa menit ya kemarin ya? 3-4 menit kali ya. Itu diselesaikan berapa lama ya? Terjemahinnya lebih lama daripada melihat ini, saudara. Tapi begitu ada teks saya jadi ngerti sekali ya. Waktu itu saya meraba-raba bahasa Inggris, saya bilang, Ina bisa tolong nggak? Dia melewatkan waktu istirahat dia beberapa jam, saudara. Hanya untuk terjemahan, ternyata lama ya terjemahinnya. Jadi terima kasih ya buat Ina ya. Nggak sia-sia. Saya bilang sharing aja hasilnya nanti. Hasil upah di surganya ya. Saudara, itu ilustrasi bagus sekali ya. Jadi seperti ayat tadi, ayat Ibrani 12 ayat 1, bahwa kita mempunyai banyak saksi, banyak penonton, saudara, yang menyaksikan surga itu ya. Malaikat, orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal ya, ingin melihat pertunjukan saudara. Apa yang saudara pertunjukkan? Apakah saudara memilih yang aman tadi ya? Atau saudara akan ambil risk ya, risiko ya? Tapi risiko seperti apa gitu yang harus kita ambil gitu? Jangan, saudara, ini bukan saatnya kita untuk berbuat dengan hal-hal yang bodoh ya, tapi percaya gitu pada firman Allah ya. Berbuat satu kebodohan dengan firman Allah jauh lebih baik daripada saudara berpikir dengan otak sendiri tapi sama-sama gagal, jauh lebih berhasil aja nggak ada artinya, saudara ya. Mungkin di sana ada beberapa pesan yang kita dapat. Kita mungkin juga punya kisah sendiri ya mengenai kehidupan kita ya. Tidak seperti spektakuler seperti siapa tadi, Francis Chan ya. Begitu populernya luar biasa gitu ya. Tapi mungkin pesannya sama, saudara ya. Apapun yang saudara alami ya, jangan tinggalkan barang tadi gitu. Tetap melangkah, pesannya ya. Kemudian yang kedua mungkin himbauan untuk melakukan hal-hal yang tidak rutin ya. Hal-hal yang tidak biasa. Tapi ini saudara dikatakan tadi gila disebutnya ya. Saudara mungkin tidak melakukan sesuatu yang gila katanya ya. Berbahaya sekali saudara melakukan sesuatu yang gila di gereja ya, di dalam kehidupan kita gitu ya, kalau saudara tidak punya pemahaman yang benar gitu. Makanya nanti saya akan tunjukkan ada sesuatu antara iman dengan hal yang bukan iman gitu. Itu perlu sekali kayaknya kita ketahui ya. Oke. Ada yang disebut iman, ada yang bukan ya. Ini agak sedikit panjang, jadi saya mulai dengan satu definisi iman dulu, kemudian ada satu video ini lebih panjang lagi, teksnya nggak sempat diterjemahkan, jadi mungkin nanti kalau
Enggak, saya skip aja nggak apa-apa, nanti saya pindahkan ke, saya bikin satu tabel ya. Jadi gini, kita udah tahu ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat ya. Kita mengharapkan sesuatu, jembatan tadi di ujung, jembatannya itu iman gitu ya. Udah dilihat belum? Udah diterima belum? Belum gitu ya. Tapi secara mata rohani kita udah lihat hal itu gitu ya, dari kejauhan ya. Dalam iman itu ada jaminan ya, keyakinan 100% tanpa keraguan. Saudara, gambaran cek ini ada gambar cek kan sananya. Berapa nilainya saudara itu? 12. Bukan, lupa. Yang bisa baca dikasih ceknya nanti. 2,7 miliar. Saya nemuin aja, comot di internet saudara ya, bukan bikin saya. Oh kirain. Kalau ada yang mau nanti saya buatkan cek kurang lagi sini. Saudara, kalau seandainya saya kasih cek nih ke Pak Faisal misalnya ya, Pak Faisal nih pulang dari ini ambil ceknya ke oh besok buka. Besok buka ya. Pak Faisal udah terima belum uangnya? Belum. Tapi nilainya udah kan? Ya. Itulah iman gitu. Jadi gambarannya kita sudah terima gitu. Yang perlu dilakukan oleh Pak Faisal apa? Melangkah ke bank itu untuk mengambil uang. Baru itu diterima dengan penuh gitu. Jadi iman dengan langkah itu satu pasangan, memang melangkah dengan iman gitu ya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara hanya terima cek ditaruh aja bisa dimanfaatin nggak nilainya? Nggak ada artinya gitu. Ya. Yang selanjutnya, aduh ini agak panjang sekali saudara, dan kecil-kecil ya. Saudara baca aja di rumah deh. Ibrani 11 itu isinya tentang ini semua. Ini saya salin. Intinya gini, semua orang-orang di zaman dulu mulai dari Habel dan seterusnya sampai ke Yusuf dan seterusnya gitu ya, sampai hari ini mereka memperoleh hal yang dijanjikan itu gitu ya. Pertama Allah yang berfirman kepada mereka, mereka terima itu karena apa? Mereka punya iman gitu. Dan kita lihat di sini di perjanjian baru ya, itu lebih dahsyat lagi gitu. Imannya itu bukan hanya untuk dirinya gitu ya. Contohnya di sini ya, di tentang seorang perwira yang disembuhkan itu siapa gitu. Waktu itu dia bilang apa? Oh Tuhan nggak layak, Tuhan datang ke rumah saya gitu. Karena saya seorang atasan ya. Saya mengatakan sesuatu aja ke atasan saya, pasti dia lakukan, pasti terjadi gitu ya. Jadi sekarang Tuhan nggak usah datang, Tuhan bilang aja bahwa anak buah saya sembuh. Saya percaya dia sembuh pasti. Perintahkan supaya anak saya sembuh. Coba. Itu Tuhan sampai bilang di Alkitab, saya heran katanya. Lihat iman seperti itu di seluruh Israel itu aku tidak temukan iman seperti ini. Luar biasa saudara. Mungkin Tuhan tanya hari ini juga kepada kita dalam ini. Ada iman seperti apa di tempat ini gitu? Ada iman seperti apa di dalam diri saudara? Ya. Iman itu bisa bertumbuh saudara. Ya. Jangan kecil hati. Kalau saudara merasa bahwa aduh iman saya kurang gitu ya, saudara nggak sendirian. Jadi Alkitab dikatakan ya, ada pernah dengar satu ayat ya yang mengatakan begini, percaya nggak kamu bahwa kamu akan disembuhkan? Percaya Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya ini ya. Jadi aneh gitu, percaya tapi nggak percaya gitu ya. Iman itu bisa bertumbuh ya. Kemudian apa lagi? Di contoh kedua di perjanjian baru ada apa? Seorang lumpuh ya oleh 4 orang diangkat, tapi karena orang penuh ya, dia mau dibawa kepada Tuhan Yesus, tapi karena penuh gitu ya, dia naik lewat atap, diturunkan. Tuhan bilang di sana apa ya, bahwa karena iman mereka lah ya. Itu agak aneh juga ayat ini, tapi ya itulah yang firman Tuhan katakan.
karena firman 4 orang itulah gitu, orang ini sembuh. Ya. Ajaib ya saudara ya. Tapi saudara percaya firman itu? Percaya saudara. Dikatakan gini, iman timbul dari pendengaran, ya. Pendengaran oleh firman Tuhan. Sebenarnya bahasa Inggris ini ya, kalau firman Tuhan itu sepertinya sesuatu yang terlalu sakral dan sebagainya. Saya lebih senang dengan apa yang Tuhan omongin gitu. Percaya dengan bukan kata orang, bukan kata apa, bukan kata buku, bukan apa, kata Tuhan, Tuhan yang ngomong. Bahasa sehari-hari itu, ya. Iman muncul dari apa yang Tuhan omong. Ya. Makanya di pertama tadi saya bilang cari Dia dengan sungguh-sungguh, itu satu langkah yang awal yang mesti kita ingat. Jadi iman itu adalah suatu respon, katakan di bawah ini ya, ada respon dari mendengar suara Allah, ya, suara Tuhan ya. Kenapa? Firman Allah itu bukan dari melihat gitu, ya. Iman itu bukan muncul dari karena melihat, tapi karena mendengar. Ya. Dia dengan banyak ini ya, banyak apa namanya penjelasan yang saintis, penjelasan yang sangat masuk akal, telinga dan sebagainya dia jelaskan. Tapi kesimpulannya gini, bahwa di dunia fisik, dunia jasmani ya, melihat adalah percaya, ya. Gini. Dia ambil contoh waktu itu pisang, tapi saya ambil kertas saja. Saudara percaya nggak bahwa ini kertas? Percaya. Ini karena di dunia fisik gitu, ya. Tapi di dunia rohani tidak gitu, ya. Dunia rohani itu nggak kelihatan gitu. Yang disebut pendengaran itu bukan pendengaran jasmani, saudara, ya. Mendengar firman Allah yang jasmani, tetapi firman yang hidup yang di dalam ditangkap oleh telinga rohani, hati. Ya. Jadi kalau boleh digambar, sini ada gambar telinga saudara. Dalam hati, dalam tubuh kita itu ada telinga yang namanya telinga rohani, ya. Makanya di firman Allah dikatakan di Wahyu ya, banyak dikatakan tentang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kenapa orang udah punya telinga kok nggak bisa dengar gitu, ya? Bukan tuli, tapi karena yang dia masukkan adalah telinga rohani, ya. Jadi iman itu muncul karena pendengaran dari telinga rohani, dan dia menjelaskan lebih panjang lagi, membedakan. Akhirnya dari situ dia punya kesimpulan bahwa ada iman, ada juga presumption. Ya, yang kalau bahasa Indonesia saya cari ternyata artinya adalah suatu dugaan, anggapan. Ya, saudara pernah dengar nggak waktu dulu? Saya ingat sekali ya. Atau gini aja, salah satu contoh simpel ya. Saudara bisa pergi keluar dan bilang, ya, bahwa hari ini pasti nggak akan hujan, ya. Mungkin mendung gitu, tapi saudara dengan yakin, saudara nggak bawa payung, saudara pergi keluar dari rumah, saudara entah namanya apa, saudara dulu mungkin anggapnya iman, ya. Saudara pergi tanpa bawa payung, tapi ternyata itu adalah suatu anggapan saudara, bukan suatu iman. Bahwa ada satu ciri bahwa iman sifatnya tuh prinsip, dia bilang diterima, ya. Tidak pernah dibuat, ya. Makanya itu kuncinya firman Allah gitu. Allah berfirman dulu, kita tangkap. Saya nggak heran ya waktu Tuhan Yesus mengatakan gini, semua orang heran apa yang Yesus lakukan, tapi Tuhan mengatakan gini, bahwa aku hanya melakukan apa yang Bapa katakan. Pernah nggak pernah dengar itu ya? Karena dia tahu persis tentang artinya iman ini gitu. Beda dengan anggapan. Kalau anggapan itu dibuat saudara, ya, sifatnya dibuat, tidak pernah diterima gitu. Ini sangat berbeda jadi, ya. Kemudian itu bisa dari, sebenarnya dia menerangkan tentang bahwa contohnya gini, telinga ya. Kita mendengar sesuatu karena biasa ada getaran, itu enggak. Tapi telinga ini ya bisa mendengar sesuatu tanpa ada getaran. Itu namanya penyakit, ada penyakit yang mendengung ya, benar Pak Dokter ya. Saya nggak tahu istilah di sana nggak jelas, istilah penyakit ada. Tapi suara itu mendengung di telinga, nggak ada suara saudara, tapi dengar.
Ternyata iman juga sama katanya. Ya. Telinga rohani itu bisa mendengar sesuatu yang bukan dari sumber yang sebenarnya, itu penyakit, saudara. Berbahaya gitu. Bisa muncul dari perasaan, dari pikiran sendiri gitu. Itu diproduksi. Masalahnya bukan diterima. Makanya kunci yang tepat atau agak bagus gitu untuk dipegang adalah bahwa iman itu diterima, ya. Kemudian Allah menginginkan iman di bumi, ya, lebih daripada piala tadi, saudara. Ya. Lebih dari tadi kan ada jembatan, ada kemenangan, ada apa di ujungnya. Tapi ayat firman Tuhan kalau kita nanti akan baca, ya. Nah, kita baca dulu, ya. Mulai dari ayat ke-8, ya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jelas jawabannya enggak, betul enggak, saudara, ya? Aku berkata kepadamu di ayat ke-8, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara gini, saudara ingat perintah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negeri, ya, negerimu gitu, sanak-sanak saudaramu ke negeri yang aku akan tunjukkan. Dia belum tahu apa yang diinginkannya. Nah, pertanyaannya, apakah Abraham sampai ke negeri yang dijanjikan itu? Ya, sampai enggak? Siapa bilang sampai? Nanti ceknya buat yang benar. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang tidak tahu? Gak ada yang angkat juga. Ya udah dianggaplah secara rohani. Dia tidak sampai, saudara. Coba, ini memutarbalikkan definisi tentang iman tadi, ya. Katanya ada satu, apa ya, Abraham orang bapak beriman, betul nggak? Kenapa orang yang beriman tidak mendapatkan piala itu? Kenapa Abraham tidak mendapatkan tanah yang dijanjikan itu? Jawabannya ini, saudara, ya. Allah lebih menginginkan iman daripada hasil, daripada mahkota atau daripada. Nah, apakah betul Abraham itu tidak terima? Betul, gitu. Tidak terima secara fisik, betul nggak? Yang masuk akhirnya kan Musa, kemudian Yosua, ya. Bahkan Musa aja enggak kan, Yosua yang masuk kan, ya. Tapi firman Allah, entah saya catat nggak ya? Itu ada di kitab Ibrani, saudara, masih semua. Ada dikatakan bahwa Allah menyediakan jauh yang lebih baik, saudara, ya. Abraham berpikir tentang surga di bumi gitu. Tuhan menyediakan betul-betul surga betulan gitu, kehidupan yang kekal selama-lamanya, tanah surgawi yang jauh lebih baik daripada tanah yang ada di bumi ini, ya. Akal kita nggak sampai, saudara, ya. Sehingga Allah memakai hal-hal yang ada di bumi ini gitu. Tapi bukan berarti Abraham tidak betul-betul tidak terima, saudara. Karena Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada yang. Tapi apakah iman Abraham turun, saudara? Waktu dia merasa bahwa umurnya sudah makin dekat ya. Pada akhir, ya, tidak. Iman dia tetap. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Karena iman, bukan karena melihat, ya. Percaya pada Allah, percaya pada apa yang firman Allah katakan, ya. Ini ada satu film, ya, klip film, ya. Saudara pernah nonton Indiana Jones? Pernah, ya? Judulnya saya lupa ininya. Nanti kita akan lihat, ya. Kita lihat dulu, nanti kita bahas.
the leap from the lion's head. Will he prove his worth? Impossible. Nobody can jump this. Indy! Indy, you must hurry! Come quickly! It's a leap of faith. You must believe, boy. You must believe. Ya, ternyata itu hanya satu ilusi optik ya. Saudara tahu ya tentang ilusi optik ya. Jadi pandangan itu bisa tertipu gitu dengan satu sudut pandang tertentu. Pernah lihat itu nggak gambar-gambar yang di lantai yang ada gambar jurang? Sekarang lagi tren ya, selfie kan di situ ya. Ya seperti jadi ceritanya si Indy ini harus nyeberangi itu untuk mengambil satu obat lah gitu ya, untuk obat itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit gitu, bahkan hidup abadi gitu. Bapaknya ditembak oleh seorang penjahat gitu, sehingga Indy hari harus mempertaruhkan nyawa untuk mengambil itu gitu ya. Dan dia dikatakan melangkah karena percaya gitu ya. Itu hanya satu ilustrasi, jangan dicontoh ya saudara ya. Saudara, ada perbedaan antara jasmani dan rohani ya. Di sini penekanannya gini. Sesuatu yang jasmani mungkin kita natural itu kita terbiasa, betul nggak? Tapi sesuatu yang rohani masalahnya itu kita nggak terbiasa gitu ya. Itu sesuatu yang supranatural, di atas yang natural. Jadi pesannya adalah bahwa kita harus melatih rohani kita gitu, iman kita ya. Iman itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Saudara kalau berharap secara natural dia akan bertumbuh, itu tidak bisa. Makanya dikatakan tadi di depan harus ada suatu usaha tindakan ya, untuk supaya iman ini besar. Gimana usahanya saudara? Di DDIT sebenarnya diajarkan saudara. Kalau saudara ingat tentang pelajaran DDIT tentang hal iman ya, ada 4 hal yang mudah sebenarnya. Sekarang juga saudara bisa hafalkan 4 hal ini untuk memperbesar iman. Pertama apa? Ya. Pertama, mendengarkan firman Tuhan. Kedua, memperkatakan firman Tuhan. Ketiga apa? Melakukan firman Tuhan. Dan keempat adalah berbahasa Roh Kudus. Itu ada di 1 Korintus 14 ayat 4 saudara. Kalau saudara berbahasa roh ya saudara sedang membangun diri kita. Jadi 4 itu apa saudara? Mendengarkan firman Allah ya, memperkatakan firman Allah, kemudian melakukan firman Allah, dan berbahasa Roh Kudus ya. Itu bisa memperbesar iman saudara, memperbesar kapasitas iman kita ya. Nah, selanjutnya ya, iman seperti apa yang Tuhan harapkan ada? Tadi kan Tuhan mengharapkan suatu iman ya. Di bumi Tuhan mengharapkan iman di bumi ya. Oh tadi ayatnya ada saudara, saya catat nih, Ibrani 11 ayat 13 bahwa mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan gitu. Dan Ibrani 11 ayat 16 dikatakan bahwa Allah menyediakan satu tanah air surgawi yang jauh lebih baik. Ya, ada di Ibrani, nanti saudara baca di rumah ya. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil berangkat ke negeri yang akan terimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan
tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, ini ada satu ilustrasi lagi ya, renungan, saya lebih tepat renungan ya. You know what faith is? One of the things that faith is. By faith, Abraham went out, not knowing where he was going. By faith, Abraham obeyed God, going out, not knowing where he's going. So if you say, but what if, but what if, but what if, but what if, but what? That's the point. You don't know. You get it? If you only take steps that you know exactly everything that happens when you put the foot down, it's not faith. You don't know what's gonna happen. He's there, he's alive, he reigns. Isn't that great to live a life that way? Ya, itulah iman saudara, iman Abraham ya. Iman seperti itu, iman yang tidak banyak berargumen ya, yang percaya sepenuhnya ya. Ina bilang suruh banyak contoh. Saudara mau beri contoh kesaksian? Ada satu contoh, mungkin Pak Faisal lebih tepat bicara nih. Saudara, untuk melakukan sesuatu hal besar itu ya, perlu suatu langkah iman ya. Saya pernah dengar kesaksian dari Pak Faisal bahwa buat dia satu bukan hal mudah ya untuk pindah ke sini ya. Artinya bukan tiba-tiba ingin New Life nih kelihatannya ada potensi nih, orang-orangnya mau dibentuk dan sebagainya, mau dipimpin gitu. Saya cocok sama orang-orang New Life. Enggak saudara ya. Ada satu pergumulan ya, mungkin Pak Faisal juga udah punya. Saya pernah dengar bahwa dia membayangkan pedalaman, hutan-hutan, tapi dia munculnya di perkotaan ya, di gedung ini gitu ya. Tapi ada satu tindakan gitu, dan dia taat melakukan gitu ya. Saudara lihat dampaknya nggak gitu kepada kita ya. Dulu kita mungkin sekian tahun ya, seperti lari-lari di tempat keliling-keliling ya, nggak ada yang sia-sia saudara, semuanya proses dari Tuhan. Tapi saudara lihat iman yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita gitu, jangan kepada hanya hasilnya ya. Tapi langkah iman jauh lebih dahsyat lagi hasilnya saudara ya. Saudara bisa bayangkan bahwa sekarang pun kita masih gitu banyak saksi yang menyaksikan kita ya. Kita sedang bertanding gitu. Abraham melakukan seperti hal tadi ya, dia tidak banyak tanya gitu, dia tidak berargumen ya. Banyak mungkin di pikiran dia, gimana nanti kalau gini, kalau gitu ya. Tapi dia tetap melangkah gitu. Dia hanya fokus kepada siapa Allahnya gitu. Makanya di akhir ada ya, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, Allah yang berdaulat gitu. Dia hanya lihat itu gitu, dan dia melangkah gitu ya. Saudara mungkin, nah ini beberapa masalah mungkin yang saat-saat ini mungkin saudara pergumulkan gitu ya. Apabila saudara salah memandang ya, seperti di atas balok tadi, saudara akan reaksi yang salah gitu. Saudara akan cari aman ya,
cari yang nyaman buat saudara gitu ya, dan tidak melangkah kembali gitu, ikut pertandingan ya. Mungkin gitu ya, kalau secara pikiran kita umur menjadi suatu hambatan ya, betul nggak ya? Pernah kepikir nggak ya? Mungkin yang masih muda-muda nggak pernah memikirkan itu, tapi orang tua mungkin, aduh, saya udah umur sekian ya gitu. Tapi saudara tahu nggak bahwa Abraham itu berapa umurnya gitu? Mereka pernah melalui hal itu gitu ya. Kemudian apa lagi? Aduh, saya kayaknya nggak pandai bicara gitu ya. Musa pernah ngalamin itu, betul nggak? Tapi dia dipakai luar biasa nggak? Oke. Ya. Kemudian siapa lagi ya? Banyak di Alkitab ya. Saya nggak bisa apa-apa, nggak pandai. Ada nggak yang bilang gitu? Petrus, saudara tahu ya? Saya hanya seorang nelayan, nggak pintar seperti Paulus, nggak pandai teologi dan sebagainya. Dipakai Tuhan nggak? Pakai, saudara. Sekali khotbah dia 5.000 orang, betul nggak? Ya. Karena apa? Karena dia melangkah dengan iman. Karena bukan karena Petrus yang hebat, itu imannya luar biasa, enggak, saudara ya. Karena dia dengar Tuhan ngomong, mungkin ya kalau saya bayangkannya, waktu itu dia bisiki mungkin, Petrus naik aja ke sana, mau ngapain Tuhan? Jangan banyak tanya, naik aja, naik dia gitu. Kemudian dia mau ngomong apa? Bingung mungkin dia juga mau ngomong apa ya. Saudara bayangkan Petrus kan nggak pintar gitu, tapi dia naik aja gitu. Mungkin dia ngomong 1 patah 2 patah, tau-tau bertobat. Waktu minggu lalu tentang Yunus ya, Yunus ngomong apa gitu di sana? Ya. Ngomong apa waktu itu Pak saya di Yunus? 40 hari kalau kau tidak bertobat. Kalau kamu nggak bertobat dalam 40 hari, Tuhan akan mengembalikan orang kamu. Udah ya, aja. Terjadi nggak saudara? Bertobat itu semua ya, karena apa? Karena tindakan satu iman, karena mendengar apa yang Allah katakan gitu ya. Nurut aja gitu ya. Kemudian apalagi? Pesan di awal tadi katakan bahwa cari dia dengan sungguh-sungguh saudara ya. Mau nggak saudara lakukan itu ya? Kemudian apa? Dengarkan apa yang dia katakan. Mau nggak saudara dengar itu? Kemudian apa dikatakan? Percaya sepenuhnya. Mau nggak saudara percaya? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, mulailah melangkah gitu. Mau nggak saudara melangkah? Itulah melangkah dengan iman saudara ya. Saya akan tutup dengan satu cuplikan video juga ya, tentang seorang pelari ya, itu namanya Victor Domiden ya, mungkin saudara pernah lihat atau dengar ya. Dia sekalipun jatuh gitu, dia bisa tetap jadi juara. Kita lihat ya. The 600-meter underway. Heather Dornan in Minnesota finished second in this event a year ago. She was in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won 1 Big Ten championships in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornan running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh,
Whoa. Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dor, and she may catch the leaders. Wow. Wow. She's got Fawn. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moved into third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. She did it. Wow. Unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting things I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fawn Dor had to high hurdler to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Ini belum akhir pertandingan, saudara ya. Lanjutkan itu, bangkit lagi, berlari lagi, saudara ya. Dan raih kemenangan itu, amin. Amin. Kita akan sebelum